فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah para jamaah bapak dan ibu-ibu jamaah penguasaan malam Kamis yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di kesempatan malam hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diparingi umur panjang. Mugi-mugi kita senantiasa diberikan iman dan takwa, dan Allah terus memberikan kita kebaikan lewat ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana hadis dari Muawiyah diriwayatkan oleh Imam Muslim, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah itu akan memahamkan dia dalam hal agama. Kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan mafhum atau maksud dari hadis ini berarti kalau orang tidak mempelajari ilmu agama, orang itu tidak ngaji, seorang muslim tidak mau menimba ilmu agama, berarti dia akan sulit untuk mendapatkan kebaikan. Maka kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah, dan kita diberikan rezeki yang thayyib. Allahumma inna rizqan thayyiba, dan juga kita diberikan amalan mutaqabbalah, amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali tafsir surat Yasin, masih seputar membicarakan surat Yasin ayat 49 sampai 53, dan nanti kita akan ulas kembali tanda-tanda hari kiamat. Monggo bisa dibaca tafsir ayat dari surat Yasin 49 sampai 53. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون
Mereka hanya menunggu suatu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar, sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat dan mereka juga tidak dapat kembali kepada keluarganya. Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih dan benarlah Rasul-Rasulnya. Teriakan itu hanya sekali saja, maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisab. Baik, ayat 49 sampai 53 saking surat Yasin masih membicarakan tentang hari kiamat. Kita lanjutkan kembali tanda-tanda kiamat. Kemarin sudah sampai pada 34, sekarang 35. Kita sudah lihat sampai 34 dan ini pertemuan ketujuh dari tanda-tanda hari kiamat. Dan insya Allah ini yang terakhir. Kita lihat yang ke-35 di antara tanda hari kiamat lagi. Banyak mimpi yang jadi benar dari seorang mukmin. Banyak mimpi yang jadi benar dari seorang mukmin. Jadi kalau mendekati akhir zaman, ada orang yang bermimpi, yaitu orang beriman itu yang bermimpi, maka itu akan sesuai dengan kenyataan. Besok mimpinya, sekarang ini mimpinya apa, besok kejadiannya bisa seperti itu. Atau nanti lewat tafsir-tafsir mimpi. Maka ini yang dikatakan oleh Nabi SAW dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam lafaz Imam Muslim, Rasulullah SAW itu bersabda, "Idza qtarabaz zamanu lam takun ru'yal muslim takdzib." Jika kiamat sudah dekat, maka hampir-hampir mimpi seorang muslim tidaklah dusta. Wa asdaqukum ru'ya asdaqukum hadisan. Wa ru'yal muslim juz'un min khamsin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Dan mimpi kalian yang paling benar adalah yang paling benar pembicaraannya. Dan mimpi seorang muslim adalah satu bagian dari 45 bagian dari kenabian. Intinya di sini tadi pada kalimat, kalau mendekati akhir zaman mimpi itu akhirnya jadi benar. Mimpi kita itu akhirnya jadi benar. Namun kalau mimpi-mimpi kita saat ini ya kadang tidak terwujud. Mimpi, dalam mimpinya dia dapat musibah, ya belum tentu besok itu dapat musibah. Mimpinya lagi dikejar-kejar debitur misalnya, ya besok ya belum tentu dikejar debit kolektor. Ya, ini mimpi yang saat ini belum seperti itu. Namun kalau mendekati hari kiamat, mimpi-mimpi tadi bisa jadi kenyataan. Ada mimpi kejadian-kejadian yang ngeri seperti ini, besoknya bisa terjadi sesuai dengan apa yang dia mimpikan. Kemudian yang ke-36, bulan sabit itu akan membesar. Ini bukan bulan purnama ya. Kalau bulan purnama membesar itu namanya apa? Supermoon. Ya, supermoon. Moon itu artinya bulan, super itu artinya besar. Itu pernah terjadi beberapa bulan yang lalu. Di pertengahan bulan Hijriah, kan bulannya bulan purnama, bulannya tambah besar. Namun bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud di sini adalah hilal atau bulan sabit. Hilal bulan sabit itu akan semakin membesar. Karena kata Nabi SAW, di antara tanda telah dekatnya kiamat adalah intifakhul ahilla. Tanda kiamat sudah semakin dekat, bulan sabit itu membesar. Bulan sabit itu membesar. Bulan sabit niku bulan yang di awal-awal saking kalender Hijriah. Ya, itu nanti kalau bulannya membesar, nah ini di antara tanda-tanda kiamat, dan ini di antara fenomena alam yang menunjukkan semakin dekatnya kiamat. Kemudian yang ke-37, banyak berita dusta yang tersebar. Kalau bahasa
di dunia maya itu namanya berita hoax. Ya, berita apa? Hoax. Banyak berita-berita yang nggak benar itu tersebar dan tidak melakukan cross check ulang terlebih dahulu, tidak melakukan tasabbut atau cross check ulang terlebih dahulu. Kita di zaman ini senangnya cuma nyebar-nyebar saja, terutama bapak ibu-ibu yang senangnya pakai WhatsApp, yang senangnya itu pakai Facebook. Lihat berita sedikit, ini ada video menarik, di-share. Padahal video itu cuma main potong-potong aja. Ya, ini nggak jelas ini di menit keberapa kejadiannya tanggal apa. Orang bisa simpulkan macam-macam. Sehingga itu di-share, disebar, padahal jadi berita yang tidak benar. Ada kasus perselingkuhan, ya walaupun itu benar juga, namun kadang dibumbui, ditambah-tambahi. Kemudian di-share kemana-mana, padahal tidak manfaat juga. Kita tahu kejadian-kejadian semacam tadi juga tidak ada manfaat. Tidak manfaat untuk dunia kita, tidak nambah rezeki kita juga, tidak nambah untuk akhirat kita pula. Jadi tidak ada untung apa-apa, cuma habiskan pulsa. Kalau yang pakai internet ya berarti habiskan paket saja. Ya, paketnya itu malah jadi habis dengan hal-hal yang sia-sia. Nah, ini yang terjadi di akhir zaman, sebagaimana Nabi SAW itu mengatakan bahwasanya pada nanti akhir zaman akan ada datang dajjalun kadzabun ya'tunakum minal ahadits bima lam tasma'u antum wala aba'ukum. Kata Nabi SAW, pada akhir zaman akan datang para pembohong yang membawa berita kepada kalian dengan sesuatu yang tidak pernah kalian dengar. Bapak-bapak kalian juga tidak pernah dengar. Beritanya berita apa di sini? Berita bohong. Jadi kita tidak boleh menyebar sembarang berita. Mesti cross check, mesti mencek lagi berita ini benar ataukah tidak. Apalagi menyangkut kehormatan orang, apalagi menyangkut perkara menjelek-jelekan orang lain. Ini perlu cross check atau ya melakukan pengecekan terlebih dahulu sampai dapat kebenaran dari berita tadi. Kemudian yang ke-38, banyak persaksian palsu dan persaksiannya jadi tidak benar. Yang ada cuma karena gara-gara uang, orang bersaksi di pengadilan bisa diputar-putar. Bisa perkataannya dibuat-buat. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis saking Ibnu Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda, inna baina yaday sa'ah syahadatu zur wa kitmanu syahadatil haq. Di antara tanda menjelang datangnya kiamat akan banyak persaksian palsu, banyak tukang bohong, dan menyembunyikan persaksian yang benar. Dan sebenarnya maksud syahadatul zur ini seperti yang disebutkan dalam surat Al-Furqan, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sifat orang beriman, walladzina la yashhaduna zur. Orang beriman itu tidak menghadiri acara-acara azur. Azur di sini bisa acara dusta, acara yang tidak manfaat, termasuk juga acara-acara maksiat. Orang yang beriman tidak dibolehkan untuk menghadiri acara-acara maksiat. Yang di dalamnya di situ ada minuman keras. Yang di dalamnya di situ ada pembicaraan-pembicaraan yang tidak benar. Yang di dalamnya itu ada gosip-gosip. Ibu-ibu senangnya gosip-gosip gak ibu-ibu? Biasanya di TK, biasanya di PAUD, tempat nongkrongnya. Bicarakan tetangganya dari A sampai Z. Kalau RT-nya ada telulas, ya dari RT siji tekan RT telulas. Dibicarakan ini yang punya kulkas anyar, ini yang punya motor anyar, ini yang kemarin habis selingkuh, ini yang ketahuan selingkuh, ya. Macam-macam dibicarakan terus setiap hari. Orang beriman tadi punya sifat, atau dikatakan ibadur rahman, ini punya sifat
tidak menghadiri acara-acara maksiat. Berarti apa yang dilakukan oleh ibu-ibu? Tinggalkan majelis-majelis atau perkumpulan-perkumpulan semacam itu. Pergi dari tempat tersebut. Cuma nambah dosa. Cuma nambah dosa. Nggak usah senang ngerumpi, nggak usah senang gosip. Kemudian yang ke-39, tanda hari kiamat lagi, jumlah ibu-ibu lebih banyak daripada jumlah bapak-bapak. Jumlah ibu-ibu lebih banyak daripada jumlah bapak-bapak. Kira-kira tanda ini sudah ada apa belum? Coba lihat yang banyak datang pengajian siapa? Ibu-ibu. Dan di sini dikatakan oleh Nabi SAW, ini tanda hari kiamat, ayyakilal ilmu semakin sedikit. Wa yadhharul jahlu, orang bodoh itu semakin nampak. Bahkan bodohnya bukan bodoh satu tingkatan, bodohnya bodoh kuadrat. Orang Arab itu menyebutnya dengan jahal murakkab. Murakkab itu bodohnya itu double. Ya, apa bodohnya di sini? Dia itu sudah bodoh dan tidak merasa dirinya itu bodoh. Ya, dia itu sudah bodoh dan tidak merasa dirinya itu bodoh. Itu orang Arab nyebutnya dengan apa? Jahil murakkab. Murakkab itu rangkap, double. Contoh sederhana, ya, orangnya jadi sok tahu. Ditanya, ini Pantai Gesing itu kemana? Dia bilang ke utara. Padahal dia orang baru di sini. Dia ini orang baru di sini, belum paham apa-apa. Yang pertama, dia orang baru ya jelas nggak tahu, alias bodoh. Kemudian dia juga berani jawab lagi. Berani jawab, itu Pantai Gesing itu ke utara. Padahal harusnya ke selatan. Jadi orang bodoh ya tidak mau mengakui dirinya itu bodoh. Bodohnya itu double, jahal murakkab. Banyak yang seperti saat ini. Nggak bisa berfatwa, nggak belajar, pintar ngomong. Ya, asal ada yang nanya saja jawab. Oh, ini penampilannya seperti ini. Oh, jenggotan. Oh, sarungan. Ya, oh, hati-hati, itu ISIS, itu teroris. Kira-kira ngerti nggak ini sarung sama jenggot ini bagian dari ajaran siapa? Ajaran Islam kan? Ajaran Islam. Nah, dia tidak tahu kalau ini ajaran Islam, terus juga katakan bahwasanya wah ini bagian dari ajaran sesat. Berarti jahal murakkab, double, ya tadi bodohnya itu double. Ya, maka hati-hati, jangan-jangan kita ini masuk orang yang ini jadi orang yang sok tahu. Lalu Nabi katakan wa yazharu zina, zina itu menyebar di mana-mana. Banyak nggak kasus-kasus zina saat ini? Selingkuh banyak nggak ibu-ibu? Banyak. Banyak yang hamil di luar nikah nggak? Banyak. Ini kawa-kawa hadir di sini. Banyak kasus seperti itu. Ya, repot ngurus orang-orang seperti tadi. Banyak juga nikah dini, baru 17 tahun sudah isi. Ya. Ya mungkin kalau mau lihat dari umur, kalau Aisyah radhiyallahu anha itu menikah ketika usianya itu 9 tahun. Aisyah radhiyallahu anha itu menikah ketika usianya itu 9 tahun. Menikah dengan baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Namun ingat, itu orang Arab. Orang Arab punya umur yang berbeda dengan kita. Mungkin usia seperti itu sebentar lagi dalam usia balik. Namun Nabi SAW menikah Aisyah dalam usia anak-anak seperti tadi. Tanda Aisyah itu dinikahi anak-anak. Ketika Aisyah itu sudah jadi istri Nabi SAW, masih main boneka dengan teman-temannya. Masih senang main boneka dengan teman-temannya. Ada teman-temannya masuk dalam rumah, kemudian baginda Nabi SAW datang ketika itu. Nah, Aisyah katakan, wah itu kanjeng Nabi datang, kalian sembunyi semuanya, mainan-mainan kalian disembunyikan semuanya. Berarti masih senang dolanan. Berarti masih kecil. Namun Nabi SAW menyetubui Aisyah ketika Aisyah itu sudah balik, ketika sudah dewasa. Nah ini menandakan bahwasanya ya memang usia dalam menikah ini tidak dibatasi. Namun ingat, ini karena berbagai macam kasus sehingga negara kita terutama para ulama itu mempertimbangkan usia yang baik untuk menikah seperti ini. Ya,
maka diberikan batasan untuk perempuan sekian tahun baru boleh menikah, untuk laki-laki sekian tahun. Perempuan 19 ya? Hah? 16. Kalau laki-laki 19 ya. Perempuan itu 16 tahun, kemudian laki-laki itu 19 tahun. Kemudian watak surun nisa, kata Nabi SAW, wanita semakin banyak. Wayakilur rijal, laki-laki semakin sedikit. Hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyim al-wahid, sampai-sampai satu laki-laki bisa menguasai 50 perempuan. Satu laki-laki bisa menguasai 50 perempuan. Ini ada banyak alasan kenapa para ulama katakan seperti itu bisa terjadi. Yang jelas dalam riwayat yang lain dikatakan satu laki-laki istrinya 40. Riwayat ini yang katakan satu laki-laki istrinya 50. Istri lu, istrinya 50. Gak usah bayangkan itu bagaimana ngurusnya, ya, bagaimana gilirannya. Pokoknya di akhir zaman seperti itu. Tanda perempuan semakin banyak. Iya, sing lanang orang nyambut gawe berarti. Ngurus 50 ya, mungkin punya perusahaan besar. Ya. Mungkin punya perusahaan minyak kayak orang Arab gitu. Orang Arab kan duitnya banyak, punya perusahaan minyak, sehingga di Indonesia sering dibangunkan masjid. Ya, mungkin seperti itu. Intinya nggak kayak kita, sudah kere, pengen istrinya 2. Sudah kere, masih saja cari selingkuhan lagi. Wong miskin masih cari selingkuhan. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya memang tadi di antaranya seperti itu buktinya. Maka di akhir zaman godaan dari perempuan itu semakin dahsyat. Apalagi kalau sudah buka TV, apalagi kalau putar YouTube, apalagi kalau lewat media-media yang ada di dunia maya. Sulit sekali untuk menahan hawa nafsu. Makanya sekali lagi diingatkan dalam ajaran kita, pergaulan antara laki-laki dan perempuan itu butuh diatur. Contoh yang kita sering tidak pahami, sering kita tidak pahami masalah ini. Walaupun dari dulu ini sudah jadi turun-temurun, namun saat ini sudah jadi pelanggaran. Yang dari dulu itu sudah jadi tradisi, namun yang ada saat ini sudah jadi pelanggaran. Mohon maaf, ini yang Bapak Ibu perlu pahami. Ya, kalau kita menerapkan yang namanya nyantri misalnya untuk anak laki-laki dan anak perempuan yang sudah dilamar, itu kan ada nyantri ya? Nyantri. Nyantri kan sebenarnya istilahnya orang Hindu. Nyantri itu artinya berguru. Dia ingin berguru pada calon mertuanya. Ini bagaimana nanti bisa di rumah. Ini saya nanti sikapnya bagaimana. Ini anaknya itu rajin nggak? Bisa golek pakan nggak? Iya kan? Iya. Yang terjadi saat ini malah pergaulannya jadi rusak kalau ini terjadi. Yang ada dulunya itu katanya dipisah antara laki-laki yang calon tadi, masih calon tadi dipisah kan? Dipisah. Sekarang malah satu kamar. Kira-kira satu kamar itu ngapain coba di dalam? Hah? Apa main boneka-bonekaan seperti Aisyah tadi? Apa balas-balas pantun? Ya, apa nggak dekat-dekatan gitu coba? Yang satu sebelah utara, yang satu sebelah selatan gitu. Di dalam satu kamar nggak ngapa-ngapain coba. Kalau ada yang bilang nggak ngapa-ngapain, masya Allah dia lebih daripada Nabi Yusuf. Ya, lebih daripada Nabi Yusuf. Luar biasa sekali seperti itu. Nabi Yusuf itu masih menghindar dari Zulaikha ketika semua pintu itu tertutup. Namun saya nggak yakin bahwa Bapak dan yang nom-nom maupun yang tua ini bisa seperti Nabi Yusuf. Cuma berhadapan dengan wanita, nggak ada yang lihat, wanitanya yang ngajak, wanitanya nutup pintu. Bisa nggak bertahan seperti itu? Mau coba dulu? Masya Allah. Mau coba dulu katanya. Imannya kuat nggak? Nggak ada yang bisa jamin loh seperti itu. Apalagi yang tadi masih muda-muda tadi yang punya syahwat sangat-sangat tinggi dibuat satu kamar. Ya. Maka ini perlu dijaga perlakuan seperti itu ya. Harusnya halalnya itu baru nanti kalau sudah ijab qabul.
Sudah ada akad nikah. Ya baiknya juga akad nikah dulu, baru yang keduanya itu disandingkan. Bukan ini belum akad nikah, ya malah sudah nyambut tamu. Mohon maaf, ini belum halal sebenarnya. Saya juga mau ucapkan selamat, wong ini belum suami istri. Ya, ini belum halal. Jadi halalnya itu ketika kapan sudah akad nikah, baru keduanya itu boleh bareng-bareng, boleh bersama-sama. Pergaulan seperti ini perlu dijaga agar tidak terjerumus dalam perkara yang lebih parah. Kemudian yang ke-40, tanda hari kiamat lagi, banyak yang mati mendadak. Apa biasanya mati mendadak? Ya tabrakan ada. Seringnya banyak yang serangan jantung kan? Apa-apa sedikit serangan jantung. Ya. Kita dengar berita kok tiba-tiba masih usia muda mati. Matinya mendadak, ya ujung-ujungnya divonis dapat serangan jantung. Artinya serangan jantung itu Bapak Ibu, aliran darah menuju jantung itu di stop. Kira-kira siapa yang buat stop ini semuanya? Siapa yang membuat aliran darah itu di stop? Allah. Berarti yang mencabut nyawa dadaan tadi itu Allah Subhanahu wa taala. Namun peristiwa ini semakin banyak di akhir zaman. Karena kata Nabi SAW, inna min amaratis sa'ah ayazhara mautul faj'ah. Di antara tanda hari kiamat banyak terjadi mati mendadak. Banyak terjadi mati mendadak. Alhamdulillah kalau mati mendadaknya itu pas lagi sholat. Husnul khotimah berarti kan? Matinya pas lagi ngaji, husnul khotimah kan? Husnul khotimah. Namun kalau matinya coba, matinya lagi dengan selingkuhan. Ya, matinya lagi dengan selingkuhan loh. Matinya lagi gara-gara tadi habis minuman keras, pulang itu mau mabukan, bawa motor kemudian ketabrak truk. Husnul khotimah apa su'ul khotimah? Su'ul khotimah, matinya yang jelek. Maka usahakan hidup kita itu kita banyak mohon pada Allah agar dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Dan tanda-tandanya juga ada. Meskipun ada kejadian-kejadian ini mati yang mengerikan juga sebenarnya, namun Nabi SAW golongkan karena dia menghadapi mati yang sulit, digolongkan sebagai mati syahid. Digolongkan sebagai mati syahid. Contoh, ada seorang wanita yang mati dalam keadaan hamil. Ada lagi seorang yang wanita yang lagi melahirkan mati. Ada lagi yang mati ketabrak. Ada juga yang mati tenggelam. Namun diberi catatan oleh para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya, beliau katakan tentu saja yang mati tadi dalam peristiwa-peristiwa semacam itu cuma orang yang mati dalam ketaatan atau dalam ibadah. Tidak mungkin seorang pelacur dalam keadaan hamil mati kita katakan dia matinya husnul khotimah. Tidak mungkin. Ada yang hamil di luar nikah kemudian mati gara-gara kehamilannya tadi kita katakan dia mati husnul khotimah. Tidak mungkin. Matinya dalam keadaan mati dalam keadaan ketaatan, bukan dalam keadaan maksiat. Maka Ibnu Taimiyah ketika itu ditanyakan, gimana kalau orang tenggelam gara-gara dia pergi berdagang, dia mati, apakah otomatis dia itu matinya mati syahid? Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya mengatakan dia divonis mati syahid, namun syahidnya itu syahid akhirat, bukan syahid dunia. Kalau syahid dunia dalam mazhab Syafi'i tidak perlu dikafani, tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, tentang disolatkannya diperselisihkan pendapat. Namun kalau matinya seperti ini tetap dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Namun tadi Ibnu Taimiyah katakan tetap dia tenggelamnya tadi dia mati dikatakan syahid kalau dia pergi melakukan perjalanan memang dalam ketaatan bukan dalam rangka maksiat. Dalam rangka maksiat misalnya dia pergi keluar pulau untuk jual minuman keras, kemudian di tengah jalan, di tengah perjalanan kemudian mati. Ini bukan dikatakan mati syahid. Maka ibu-ibu di sini juga punya jatah yang mulia juga. Kalau menghadapi
hamil yang berat, ya kan banyak kesalnya kan, banyak capeknya kan ibu-ibu, ya. Gara-gara itu ibu-ibu sulit sekali atau berat sekali kalau punya anak lagi. Melahirkannya juga sama, prosesnya juga berat. Maka kalau menghadapi kesulitan semacam itu dihadapi dengan sabar sekali, Masya Allah itu dapat pahala yang sangat-sangat luar biasa. Ya, dapat pahala yang sangat-sangat luar biasa. Maka hadapi kehamilan itu dengan sabar, hadapi proses melahirkan juga dengan sabar. Kemudian kita lihat lagi 41, manusia tidak saling mengenal. Di antara tanda hari kiamat lagi, satu dan yang lainnya itu tidak saling mengenal. Makanya dalam ajaran agama kita, orang yang tidak dikenal pun kita ucapkan salam. Kemudian dalam ajaran agama kita, orang yang tidak dikenal pun tetap kita bertegur sapa. Bukan hanya dengan satu RT, bukan hanya dengan satu golongan, bukan hanya dengan satu pengajian. Bukan hanya sama-sama orang Jawa misalnya, kalau dengan orang Papua keriting hitam nggak mau, maksudnya mau negur, tetap ditegur. Karena di dalam hadis di sini sebutkan tanda hari kiamat yulqa bainan nasi tanakur. Orang itu akan bertemu, mereka saling tanakur, tidak saling mengenal satu dan yang lainnya. Fala yakadu ahadun ayya'rifa ahadan. Maka ketika itu yang satu tidak mau mengenal yang lainnya. Kalau lagi ngumpul-ngumpul seperti ini, dia cuma makan dengan yang satu, ya rombongan dengannya, tidak mau dengan rombongan yang lainnya. Maka mumpung di sini hadir banyak jamaah, harusnya berusaha saling mengenal. Mungkin ada yang dari Wonosari kenal dengan Tiang Wara, ya mungkin ada yang dari Gedang Sari nanti dengan Tiang Purwosari, seterusnya seperti itu. Karena yang namanya muslim, innamal mu'minuna ikhwatun, yang namanya orang-orang beriman itu saling bersaudara. Kata Nabi SAW juga, mereka itu bagaikan satu jasad, satu badan. Kalau yang satu derita, yang satu itu menderita, yang lain itu akan merasakan sakitnya. Kemudian ke-42, tanah Arab akan menjadi subur dan akan terdapat banyak sungai. Tanah Arab itu akan semakin subur, padahal sana padang pasir. Sungai-sungai juga sebenarnya tidak ada, namun sekarang ditemukan, bahkan sudah muncul seperti ini. Tanah Arab itu semakin subur, kemudian sungai-sungainya juga ditemukan di mana-mana. Sungai ngalir begitu derasnya. Terutama yang saya lihat beberapa video itu ada dulu di tempat yang kami tempati, yaitu di kota Riyadh. Riyadh itu padang pasir, tidak dekat dengan laut, dia ada di tengah-tengah jazirah Arab, di tengah-tengah. Mau ke laut itu jauh. Hujan pun kalau dirasakan di sana, hujan itu 1 tahun cuma 1 kali. Hujan itu setahun sekali loh. Setahun sekali hujan, itu pun banjir. Makanya kalau hujan itu turun, mahasiswa senang. Oh pasti besok ini raja umumkan, besok libur. Langsung libur gara-gara hujan. Kenapa? Karena di sana tidak ada persediaan untuk selokan. Selokannya nggak ada, sehingga air itu tergenang di jalan-jalan. Makanya sedikit hujan, tunggu 1 jam aja, gerimis saja, itu jalannya pada banjir. Ya, jalannya itu pada banjir. Maka di sana itu sebenarnya negeri yang kering. Namun Masya Allah sekarang itu berubah drastis. Di Tabuk misalnya, di daerah namanya Tabuk, maaf di Taif, di daerah namanya Taif itu dekat dengan Mekah, itu di situ sudah turun salju. Kemudian di beberapa tempat bahkan di Arab sana sudah diadakan penghijauan. Dari Jeddah, di Madinah itu banyak kita lihat pepohonan itu tumbuh. Mereka melakukan penghijauan. Dapat air dari mana? Airnya itu disuling dari air laut, kemudian disalurkan di beberapa kota yang ada di Arab Saudi. Kalau pohonnya seperti ini memang tidak ada air di bawahnya karena tumbuh di atas padang pasir. Maka untuk menyuburkan ini sengaja di bawah pohon itu dikasih selang. Jadi setiap pagi itu disiram dengan aliran air tadi. Sampai segitunya mereka ingin menanam pohon. Kalau kita Masya Allah dibiarkan saja sudah tumbuh.
Maka kata Nabi SAW, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum harta kekayaan itu telah tertumpuk dan melimpah ruah, hingga seorang laki-laki pergi kemana-mana sambil membawa harta zakatnya, tetapi dia tidak mendapatkan seorang pun untuk diberikan zakat. Dan tandanya lagi, tanah Arab itu murujan wan anharan. Murujan itu artinya subur, anharon itu ditemukan sungai-sungai. Sudah ke berapa? 42. Kemudian ke 43. 43, hujan itu banyak turun namun sedikit tanaman yang tumbuh. Tanda hari kiamat juga, hujan itu banyak turun namun sedikit tanaman yang tumbuh. Ini sudah terjadi apa belum? Belum nggih? Ini belum. Jangan harap dulu lah. Mudah-mudahan hujan yang turun itu bawa berkah, bawa manfaat, hasil tanah kita, jagungnya. Mudah-mudahan segera panen yang sudah mau panen. Ya, kalau sudah panen ya dinikmati dan disyukuri. Ya, mudah-mudahan hujan yang turun itu bawa tanaman yang subur. Ini jangan dulu terjadi. Namun nanti mendekati hari kiamat, kata Nabi SAW, tidak akan terjadi hari kiamat hingga langit itu menurunkan hujan. Rumah-rumah yang terbuat dari tanah liat tidak akan pernah bisa memberi naungan darinya, kecuali rumah-rumah yang terbuat dari bulu. Kemudian dikatakan di situ bahwasanya dalam riwayat yang lain, walatun bitul ardu syai'an. Hujan turun namun tanaman itu tidak tumbuh. Kemudian ke-44. Ada lagi namanya sungai, yaitu Sungai Furat. Sungai Furat ini ada di Romawi sana, di Roma sana. Itu akan menampakkan timbunan emas. Jadi sungai itu, sungai yang ada itu adalah sungai emas. Jadi langsung jadi emas. Dan ini dikatakan oleh Nabi SAW tidak akan terjadi hari kiamat hingga Sungai Furat menampakkan timbunan emas. Gara-gara itu, gara-gara emas, manusia akhirnya saling membunuh ketika itu. Yang namanya harta melimpah seperti ini pasti orang itu jadi tukaran. Pasti orang akan saling rebutan. Sama seperti kita punya harta sedikit saja, cuma satu tanah. Namun kalau orang tuanya sudah mati jadi harta waris kan biasanya jadi rebutan nggih? Jadi rebutan. Akhirnya yang satu keluarga, kakak dan adik itu bisa saling tukaran, bisa saling bermusuhan, cuma rebutan seperti itu. Sama juga seperti ini, muncul sungai emas dari Sungai Furat, dan ketika itu orang-orang saling bermusuhan gara-gara saling memperebutkan emas. Kemudian yang ke-45, nanti akan muncul binatang buas itu bisa ngomong. Benda mati juga bisa berbicara. Yang kedua di sini benda mati bisa berbicara sudah ditemukan. Ini benda mati nggih? Ini benda mati HP loh ini. Bisa ngomong nggak? Bisa keluarkan suara nggak? Ini sudah muncul satu. Ya, wes muncul. Satu ini sudah muncul. Suara. Makanya dulu ketika HP ini muncul, sebagian ulama itu sampai tidak membolehkan tuh gara-gara disebutkan di antara tanda hari kiamat ada benda mati yang bisa berbicara. Namun sebenarnya ini cuma menunjukkan bahwasanya semakin majunya zaman seperti itu. Namun tidak menunjukkan ini suatu hal yang negatif. Berarti nggak boleh pakai benda-benda mati yang bisa berbicara. Ini bukan suatu hal yang negatif. Namun cuma menyebutkan tanda saja hari kiamat, binatang buas dan benda mati ketika itu bisa berbicara. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat, tidak akan tiba hari kiamat sehingga manusia dan binatang-binatang buas berbicara, saling ngobrol satu dan yang lainnya ketika itu. Juga ujung cambuk berbicara dengan pemiliknya. Ada yang punya cambuk berbicara, ada yang punya sendal, talinya juga bisa berbicara. Sekarang ini bentuknya film-film kartun itu kan semuanya benda-benda, mobil dia buat bisa ngomong, ya kan? Film kartun kan di TV. Ada baju dia buat bisa ngomong. Ya, tanda-tandanya seperti itu. Namun yang dikatakan di sini wujudnya itu nyata. Kemudian yang ke-46. Di antara tanda hari kiamat lagi, karena cobaan yang berat, ada
ada yang mengharapkan segera mati. Karena punya cobaan yang berat, entah penyakit berat, entah juga utang berat, yang diharapkan pengen segera mati. Kata Nabi SAW, la taqumu sa'atu hatta yamur rajul bi qabri rajul fayaqulu ya laitani makanahu. Kata Nabi SAW, tidak akan tiba hari kiamat hingga seorang itu melewati kubur yang lainnya, lalu dia berkata, andai kata aku tidak ada di tempatnya. Karena orang ini mati karena dia itu menghadapi cobaan yang berat, musibah yang berat, dan dia itu pengen mati. Dan ini menandakan tentang kasus bunuh diri yang ada di sekitar kita. Bahkan bunuh diri di Gunung Kidul ini termasuk tinggi. Dan ini sudah menunjukkan tanda-tandanya juga seperti itu. Menghadapi masalah berat, ada yang stres, ada yang punya utang yang berat, ada yang punya penyakit yang berat, atau masalah-masalah yang lainnya, sampai ujung-ujungnya ingin gantung diri. Kemudian ke-47, terjadi peperangan dengan orang Yahudi. Yang 47 terjadi peperangan dengan orang Yahudi, dan ini tandanya juga sudah ada di Palestina sana dengan orang Israel, dengan negara Israel, yaitu orang-orang Yahudi di sana. Kemudian ke-48, diutusnya angin yang lembut untuk mencabut nyawa orang beriman. Nanti mendekati hari kiamat, ada angin yang bertiup dengan lembutnya, bertiup begitu saja, orang-orang beriman kemudian mati. Yang masih punya iman kemudian mati. Tinggal syirarul khalqi. Yang tinggal, yang ada ketika itu, yang tidak mati cuma makhluk-makhluk yang jelek saja di muka bumi. Dan mereka lah yang nanti akan berjumpa dengan hari kiamat. Nanti berjumpa dengan gunung meletus, berjumpa dengan tsunami besar, berjumpa dengan kejadian-kejadian yang mengerikan pada hari kiamat. Sedangkan orang-orang soleh yang masih punya iman mati dengan angin yang bertiup lembut. Yang sisa tadi apa? Makhluk yang paling jelek. Jadi jangan punya cita-cita saya ingin hidup nanti sampai kiamat terjadi. Kalau sampai kiamat terjadi tinggal makhluk yang paling jelek, maka yang ada ketika itu cuma makhluk yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ini bukan berarti tidak ada yang berpegang teguh dengan kebenaran sama sekali di akhir zaman. Itu nanti menjelang hari kiamat. Namun tetap kata Nabi SAW, di zaman ini masih ada orang-orang yang baik. Jenengan juga ketika berada di dusun masing-masing, di desa masing-masing, di masjid masing-masing, pasti masih ada orang-orang yang baik yang ingin berpegang teguh dengan kebenaran. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, zahirina al-haq la yadurruhum man khazalahum hatta yatiya amrullahi wa hum kadzalik. Nanti akan ada orang-orang yang terus berpegang teguh dengan kebenaran. Dia yang asing di tengah masyarakatnya. Dia yang tidak macam-macam di tengah masyarakatnya, tidak ikuti amalan yang tidak ada tuntunan, dia tidak bermaksiat di tengah masyarakatnya. Dia cuma seorang diri ketika itu, berpegang teguh dengan kebenaran. Maka Nabi hibur, tidak perlu khawatir dengan orang-orang yang menghina kalian. Sampai nanti datang perintah Allah, nanti di hari kiamat ada angin yang bertiup yang akan mematikan orang-orang yang beriman. Maka memang ada orang-orang yang asing di tengah-tengah kita. Bahkan di masjid kita sendiri ada yang asing. Dia sendiri yang nggak mau mengikuti sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Maka orang yang asing ini jangan sedih, karena dikatakan di sini tetap orang seperti itu masih ada sampai di akhir zaman, dan mereka nanti akan berkumpul dengan orang-orang soleh seperti dengan Nabi SAW, seperti dengan para sahabat dan orang-orang soleh yang lainnya. Kemudian yang terakhir, yang ke-49, tanda hari kiamat, Masjidil Haram itu nanti menjelang akhir zaman itu akan dihancurkan. Ka'bah itu akan diserang dan akan dihancurkan. Dan ini sebagaimana disebutkan, ada seorang yang dibaiat di antara rukun Yamani dan Maqam Ibrahim. Rukun Yamani itu satu pojok yang ada di Ka'bah,
setelah itu nanti ada Hajar Aswad, setelah itu ada Makam Ibrahim. Itu tidak akan ada yang menghalalkan Baitul Haram kecuali kaum muslimin. Artinya menghormati Masjidil Haram itu cuma kaum muslimin. Nah, apabila mereka telah menghalalkannya, maka jangan ditanya tentang kehancuran orang Arab. Jadi ketika itu Masjidil Haram itu akan dihancurkan. Sebelumnya dihormati oleh kaum muslimin, kemudian jadi dihalalkan untuk dihancurkan, kemudian orang-orang Arab ketika itu akan hancur. Nah, ini akan muncul di akhir zaman juga seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita bahas untuk kesempatan malam hari ini. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis, monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا. Nah, itulah video-video dari Solihin TV. Dukung Darus Solihin dan jangan lupa subscribe videonya biar mendapatkan ingatan terus setiap hari. وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلاله وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه